Dar, suara hantaman ke atap rumah. Kurang ajar kowe Endi. Kurang ajar. Mereka mengincar bayi-bayiku. Tulisan ini ditulis oleh Ika Ayu. Linknya ada di deskripsi. Teman-teman yang belum nonton part pertama, silahkan tonton dulu. Dan yang udah nonton, jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar ya, sebagai wujud dukungan kalian kepada kami. Kita lanjut ke ceritanya. Bude, Pak D di mana? Ngapain cari aku? Terdengar suara Pak D dari halaman depan. Lah, itu orangnya. Udah selesai apa belum Pak bikin kandangnya? Salah Bude. Ya sudah dong, sudah dari tadi. Tadi tuh aku ketiduran di kursi panjang itu loh. Dengerin suara dua anak ini jadi kebangun. Bune, buatin kopi dan teh 2 ya. Bude masuk untuk membuatkan kami minuman. Sini duduk. Yang kemarin itu kamu ingin tahu gak ceritanya? Aku dan istriku mengangguk petanda memang kami penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Semalam sebelum aku ke rumahmu itu, aku dapat firasat bayimu digendong makhluk. Ya, makhluk yang kamu lihat kemarin itu. Makanya aku putuskan untuk ke rumahmu untuk menjaga istri dan bayimu. Waktu aku meragasuk menunggu makhluk itu datang. Gak lama makhluk itu benar-benaran datang. Mau masuk kamar lewat jendela. Cuma sudah di pagar gaib, jadi gak bisa masuk. Makhluk itu akhirnya aku kejar. Aku juga sempat berkelahi dengan makhluk itu loh. Saat sedang asik bercerita, Bude memotong. Monggo, sebentar ini minumnya diminum dulu ya. Kuenya juga dimakan. Iya Bude, iya. Oh iya Pak De, waktu itu kan saya tertidur lelap, tapi perasaanku ada yang mengawasi. Saya mendengar bunyi cakaran krak-krak begitu. Pertamanya bau wangi melati, tapi lama-lama saya bau anyir seperti darah campur singkong bakar begitu loh Pak De. Tutur istriku. Ya jelas, yang kamu cium itu khodamku. Di sini khodam Pak De banyak, gak cuma satu ya. Dan tentu sedang mengawasimu. Memang aku suruh untuk menjaga kamu. Bau yang tidak enak itu dari makhluk yang akan mengambil bayimu itu, tandas Pak De. Aku geram dan bertanya, tujuannya tuh sebenarnya apa tuh Pak De? Iri atau sakit hati dengan keluarga atau bagaimana? Pak De tertawa mendengar pertanyaanku ini. Orang hidup itu ya butuh uang nak. Tinggal milih aja orangnya sendiri mau cari rezeki yang halal atau haram. Kalau orangnya sudah gelap mata yang penting ya dibayar gitu saja. Meskipun kerja gak bener tetap saja dilakukan. Iya toh? Maksudnya gimana sih Pak De? Apa Pak De tahu orangnya? Tanya istriku. Sebelum aku jawab, aku mau tanya dulu ke kamu ya Dok. Kamu pernah ketemu perempuan yang tiba-tiba perutnya besar gak? Sahut Pak De. Cerita saat ini kembali ke istri. Jadi aku adalah istri. Aku berusaha mengingat kejadian yang berhubungan dengan pertanyaan Pak De itu. 5 bulan yang lalu saat aku bertemu dengan Bu Sandi. Dok, dari mana? Ibu nyari katanya jalan-jalan deket sini. Lah kok sudah siang baru kembali? Lama sekali. Khawatir ibu mertuaku sambil mengambilku air putih.
Aku merasa bersalah dengan apa yang aku perbuat dan tentu menjelaskan kejadian yang aku alami barusan. Begini loh Bu kejadiannya. Maaf ya Bu, sudah membuat Ibu khawatir. Saya benar-benar minta maaf. Wajar saja mertuaku sangat khawatir saat itu karena pagi itu adalah baru 2 hari aku kehilangan bayi ketigaku. Ya sudah, gak apa-apa Dok. Yang penting kamu baik-baik aja kan. Bentar, ya, katamu Bu Sandi hamil. Bener? Sejak kapan sih Dok? Kan aku ketemu seminggu yang lalu perutnya masih rata-rata saja. Gak hamil loh Dok. Lah umurnya saja sudah tua loh Dok itu, kata ibu mertuaku. Tapi Bu Sandi tadi bilang kalau sudah 5 bulan Bu, belaku. Sambil melotot ibu mertuaku mengatakan, enggak Dok, enggak mungkin. Masa hamil kok secepat itu? Ya sudah, sana tanya sama Mbak Sum. Aku mau ketemu Bu Sandi dulu. Apa kena santet ya Bu Sandi? Sampai besar gitu perutnya. Dengan berteriak, ibu mertuaku memanggil Mbak Sum. Mbak Sum, Mbak Sum, sini Mbak Sum. Mbak Sum itu adalah buruh cuci di rumah mertuaku. Ada apa sih kok ribut-ribut begini? Tanya ayah mertuaku yang baru saja datang dari sawahnya. Sejak pensiun, ayah menghabiskan waktunya di sawah untuk menambah kegiatan. Tentu agar tidak berdiam diri di rumah. Beliau menanam kacang, jagung, nangka, dan lain-lain. Ya, sesuai seperti petani-petani pada umumnya lah. Iya Bude, iya, ada apa? Jawab Mbak Sum tergopoh-gopoh sambil membawa baju-baju kering yang baru saja diangkat dari jemuran. Sum, hari Kamis kemarin itu kan kita ketemu tuh sama Bu Sandi ya. Coba Sum bilang, Bu Sandi hamil apa enggak? Tandas ibu mertuaku kepada Mbak Sum yang sudah bisa ditebak Mbak Sum akan menjawab apa. Iya Bu, kita ketemu waktu acara Kamisan itu ya. Iya, emang gak hamil kok, jawab Mbak Sum dengan yakin. Nah, kalau begitu Bu Sandi itu kena santet. Bu Sandi itu belum selesai ibu bicara, tiba-tiba ayah memotong. Sudah, jangan diteruskan. Kalau emang Bu Sandi hamil, alhamdulillah kan. Yang diminta diijabah sama Allah. Lagian kan ada suaminya, terus apa masalahnya kan? Dengan nada lantang ibu menjawab, ya masalah lah. Bu Sandi seminggu kemarin belum hamil, terus baru saja ketemu Sindo ini yang perutnya besar hamil 5 bulan loh Pak Ayah pun terlihat kaget saat itu mencerna kata-kata ibu yang tidak masuk akal itu. Mbak Sum pun berkata lirih yang tidak ayah dan ibu dengar. Janin pindah itu. Aku menatap Mbak Sum dan mulai memikirkan perkataannya. Bagaimana bisa janin bisa pindah ke perut orang lain? Apa itu bayiku ya? Meskipun dalam hati terasa tidak rela karena kehilangan bayiku, setidaknya aku merasa lega jika bayiku masih hidup, meskipun berganti rahim kepada orang lain. Setidaknya kelak jika dia lahir dan dewasa, aku tahu dan bisa melihat dia beranjak dewasa. Tapi apa iya sejahat itu si Bu Sandi? Setega itukah Bu Sandi merampas hak orang lain? Lalu kemana janinku sebelumnya ya? Kembali lagi ke rumah Pak D dan tetap sudut pandang aku sebagai istri ya. Dengan senyum lebarnya Pak D mengatakan Bu Sandi peduli. Nggak peduli bayi siapa yang akan dipindahkan di perutnya. Tapi dalangnya sudah kurang ajar. Berani-beraninya mengusik saudaraku. Dalang ini yang harus dimusnahkan agar tidak banyak lagi yang jadi korban. Wajah Pak D berubah menjadi sangat marah saat itu. Jadi gimana ini Pak D? Pak D tahu nggak siapa dalangnya? Tanya suamiku. Pak D hanya mengangguk kemudian menatap suamiku dengan dalam. Nanti 5 bulanan istrimu akan aku selesaikan semuanya, tandas Pak D. Beberapa bulan telah berlalu, saat yang dinantikan pun tiba.
Suamiku, Mas Rama, sudah menceritakan semua yang terjadi kepada seluruh keluarga sepulang dari rumah Pak D waktu itu. Mau tak mau, ayah mertuaku juga menerima cerita ini. Semua keluarga berkumpul termasuk orang tuaku. Kami semua duduk lesehan menggelar tikar. Pak D memberikan sebuah kantung berwarna emas, kemudian memberikannya kepada suamiku. Nah, ini taburkan mengelilingi rumah ya. Kalau menaburkan sambil berdoa dan berzikir, taburkan dari titik awal sampai tersambung dan jangan sampai terputus ya. Iya Pak D, iya. Saat ini saya jadi suami ya. Cerita dari sudut pandang suami. Saat aku membuka kantong berwarna emas tersebut, aku mulai berdoa dalam hati agar Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kami sekeluarga. Oh, ini garam toh. Tak kirain apa, batinku. Saat sudah berada di belakang rumah, aku dibuat kaget dengan suara. Suaranya seperti orang sedang mengorok. Tiba-tiba aku mendengar suara Pak D. Doa dan zikir jangan putus, Le, ya. Aku berdoa dan melanjutkan tugas dari Pak D itu. Setelah sampai di titik awal aku menaburkan, aku dikagetkan dengan cahaya. Rumahku terlihat bercahaya. Aku takjub dibuatnya. Garamnya sudah aku doakan. Itu bukan garam biasa. Aku hanya menganggukkan kepala, ucap Pak D. Aku hanya menganggukkan kepala karena tidak bisa berkata-kata apa. Melihat rumahku terasa lebih nyaman dan indah. Rumah ini kalau dilihat orang biasa kelihatan dingin dan nyaman. Tapi kalau dilihat orang yang punya ilmu, terlihat ada sinar. Beda kalau yang melihat itu setan jahat. Melihat rumahmu ini takut dikira istana ratu, raja yang hebat. Lanjut Pak D. Kami semua para lelaki berada di luar, saling berbincang setelah diadakan pengajian sejam yang lalu. Jam sudah menunjukkan 22 malam. Tapi suasana terasa mencekam. Tidak ada suara binatang malam itu. Angin pun terasa enggan untuk berhembus. Hawa dingin menusuk tulang. Kami semua terdiam merasakan hal ini. Silakan masuk ke dalam rumah semuanya. Nak, istrimu tolong dijaga ya. Jangan lupa tetap berdoa dan zikir, pinta Pak D kepadaku. Pak Yanto, saya minta tolong ya Pak Yanto. Bapak jaga para perempuan. Dek Dayat, kamu ikut aku ya, temani aku. Lanjut Pak D. Saat di dalam rumah, ayahku memimpin. Sudah, mari kita berdoa bersama-sama ya. Semoga lancar dan selamat semuanya. Mas, saya takut, manja istriku kepadaku. Sudah, tidak perlu takut dek, kan ada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama ya dek, jawabku lembut. Istriku hanya menganggukkan kepala dengan lemas sambil memegang perutnya. Aku melihat ketakutan di raut wajahnya. Aku pun juga merasa was-was. Tapi aku berusaha untuk menutupi semua agar istriku dan keluargaku juga tenang. Cerita ini dari sudut pandang Pak D. Aku mulai memejamkan mata dan merapalkan doa-doa untuk memanggil semua kodamku. Aku tahu siapa yang akan aku hadapi malam ini. Dia adalah teman seperguruanku dulu. Sayangnya, dia lebih memilih ilmu hitam dan berbuat kejahatan. Selama ini aku berdiam diri karena memang itu bukan urusanku. Tapi kali ini tak bisa didiamkan karena keponakanku yang aku anggap seperti anakku sendiri yang telah dia ganggu. Cuy, damar. Rupanya kamu tuh yang menggagalkan kirimanku itu. Kamu jangan ikut-ikut, Mar. Kalau kamu gak mau mati sia-sia, ilmumu itu masih dangkal. Gak bisa nandingin aku, sumber lelaki berbadan dempal di hadapanku. Sambil menyeringai, aku berkata, nama dukun tersebut itu Pandi ya. Masa sih Dindi? Kalau ilmumu lebih tinggi,
Masa nggak tahu kalau aku yang nahan kirimanmu? Masa kamu nggak bisa ngancurin pagar gaibku? Aku jelas ikut-ikutan karena yang kamu ambil bayinya itu adalah ponakanku. Itu artinya kamu berurusan denganku. Halah, kakean cangkem gue, Mar. Banyakan ngomong kamu, Mar. Ya sudah, sini, lawan kalau kamu bisa. Remeh Pandi kepadaku. Aku pun mengeluarkan kodamku yang ilmunya masih standar. Dek Dayat tetap baca doa ya, seperti apa yang saya ajarkan. Kedua kodam kami saling bertarung. Pertarungan pertama kodamkulah yang lebih sering menyerang dan unggul. Akhirnya kodam Pandi kalah dan menghilang. Kurang ajar gue, Mar. Kulihat Pandi mengeluarkan kodam untuk yang kedua kalinya. Kali ini adalah kodam dia yang lebih kuat. Aku tahu karena dulu waktu Damar mendapatkan kodam itu, aku ikut bersamanya. Tak mau kalah aku mengeluarkan kodamku yang kedua. Terlihat Pandi begitu kaget setelah melihat kodam keduaku ini. Bagaimana tidak, kodam ini adalah pemberian dari guru kami. Karena Pandi sudah mendapatkan kodam yang tadi, guruku tahu jika kodam yang dimiliki Pandi adalah pengaruh jahat. Dan bisa-bisa pemiliknya juga akan jahat. Maka dari itu guruku memberikan kodam kepadanya. Kodam ini adalah pemberian dari guruku, tapi tetap saja kodamku yang menang. Untuk kedua kalinya tetap kodamku yang menang. Kulihat Pandi banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Wes to di nyerah wae, tobat yo, tobat. Sudah ndi, sudah, menyerahlah. Bertaubatlah, minta maaflah kepada ponakanku. Akui kejahatanmu dan jangan diulangi lagi. Kamu itu bersekutu dengan iblis loh. Pertarungan ini agar berhenti sampai di sini saja, agar tidak ada nyawa yang melayang. Ora sudi. Gak mau aku, jawab bengisnya. Pundi membuatku mengeluarkan kodam terkuatku. Tak mau kalah, Pandi juga mengeluarkan kodamnya. Kali ini berupa bintang. Jadi kamu ke Pulau Kaya sambil mencari-cari. Jangan harap ya kamu kali ini menang, kelak si Pandi. Lihat saja nanti, jangan banyak ngomong kamu Di. Kali ini aku dan Pandi sama-sama muntah darah karena energi kodam kami sama-sama besar. Kulihat Pandi sudah mulai kewalahan dan tak fokus. Dar, suara hantaman ke atap rumah. Kurang ajar kowe Di, kurang ajar. Rupanya Pandi diam-diam melemahkan pagar gaib yang sudah kubuat. Aku benar-benar kecolongan dan serangan tadi mengenai Pak Yanto. Kodamku sudah berhasil mengalahkan kodam Pandi. Tapi si Pandi tak terlihat lagi. Dia ada di mana dan kemana? Pak Pak, ya Allah, Pak sadar Pak. Bu Yanto histeris menangis Pak Yanto yang sudah banyak mengeluarkan darah dari mulutnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pandi kurang ajar. Gak bisa dibiarkan ini, gumamku. Semua keluarga menangis atas kepergian Pak Yanto. Aku merasa bersalah karena tidak bisa melindungi mereka. Ampun Pak Dempun, kita semuanya tahu kok kalau Pak D gak bersalah. Semoga saja ayah husnul khotimah. Justru saya sekeluarga berterima kasih kepada Pak D sudah memetarukan nyawa demi kita, terang Rama. Meskipun aku sudah merasa membaik mendengar perkataan Rama, tapi aku masih tidak enak. Aku harus tetap membereskan Pandi. Cerita ini dari sudut pandang istri. Jadi sudut pandang istri ya. 5 bulan berlalu, tidak ada kejadian yang aneh. Dan 5 bulan pula kepergian ayah mertuaku. Kulihat ibu mertuaku masih bersedih dan tidak bersemangat lagi. Tapi saat ini telah hadir seorang bayi laki-laki mungil dan lucu. Ibu mertuaku jadi terhibur. Hari-hari dilampaui tanpa memikirkan kepergian ayah. Saat itu aku berjemur dengan bayiku di depan perkarangan rumah. Matahari hangat di pagi hari dan membuatku damai. Masya Allah dek, ganteng banget anak kamu. Yang ditunggu-tunggu akhirnya.
Nggih, alhamdulillah Mbak Yu. Alhamdulillah, doa dari banyak orang akhirnya anakku terlahir. Terima kasih juga buat doa Mbak Yu ya. Aduh, ini keterlaluan banget. Padi 5 karung hilang loh Mbak. Gak mungkin sebenarnya kalau ini orang. Ini pasti makhluk halus ini, celoteh ibu-ibu sambil berjalan di depan rumahku. Mbak Yu, kenapa kok sepertinya bingung seperti itu? Setelah mertuaku dari belakang, ibu itu pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Barang halus gimana toh Mbak Yu? Masa mau si setan sama padi? Lah kan begini toh Bu, kan gangnya itu sempit loh. Ke gudangku Mbak Yu, kalau yang ambil orang itu pasti tahu ada mobil atau apa atau motor lewat gitu. Jadikin ini suami ibu. Kalau yang ambil orang, ya pasti tahulah ada mobil atau motor yang lewat. Pak Dikin juga lagi berjaga loh di gang depan. Itu kan jalannya satu-satunya. Jadi kalau ada orang lewat apalagi mesin motor, pintu juga tidak terbuka gemboknya loh. Jadi gak mungkin itu kalau orang, itu pasti iblis. Oh begitu ya Bu. Cobalah saya ke rumahnya Mas Damar ya. Siapa tahu beliau mengerti soal beginian, saran ibuku. Iya Bu, iya, nanti coba ditanyakan ya Bu. Ya sudah Mbak Yu, saya tak kesana ya, jawab Ibu Dikin. Malam ini suamiku pulang larut malam, jadi aku harus mengurus bayiku sendirian karena ibu mertuaku pun ada urusan di rumah Mbak Rina, kakak dari suamiku. Azan maghrib berkumandang, aku melihat bayiku masih tertidur lelap. Aku tinggal ia ke belakang untuk mengambil wudhu dan menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai sholat, aku meletakkan mukena dan dengan melirik ke arah tempat di mana bayiku tertidur pulas. Aku terperanjak, mukenaku pun saya buang begitu saja ke lantai. Bayiku tidak ada loh. Aku mencari ke sana kemari. Di mana bayiku? Aku tidak mau kehilangan bayiku untuk kesekian kalinya. Aku berdoa sambil menangis sejadi-jadinya saat itu. Aku kebingungan, tahu siapa yang aku minta pertolongan, semua tidak ada orang. Assalamualaikum Mbak Rama. Assalamualaikum. Iya, aku tahu itu suara Mbak Sum. Segera saja aku buka pintu. Kulihat Mbak Sum sudah di depan pintu. Mbak Rama kenapa kok nangis begitu? Mbak Rama kenapa? Mbak Sum, bayiku hilang Mbak Sum. Tolong Mbak Sum, dicari Mbak Sum, tolong. Aku masih menangis hebat. Mbak Sum yang terlihat kebingungan setelah aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kita mencari bersama-sama ya Mbak Rama. Hingga pukul 11 malam aku dan Mbak Sum mencari tidak ketemu. Mbak Rama, makanya toh jangan suka ninggalin bayi sendirian. Pasti ini disembunyikan sama jin ini, kata Mbak Sum. Aku masih belum mengerti apa yang dikatakan Mbak Sum. Aku masih menangis. Pak D, tolong ya Mbak Sum, tolong panggilkan Pak D. Mbak Sum pun pergi ke rumah Pak D yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah. Gimana Mbak Sum? Kok lama sekali? Di mana Pak D? Tanyaku tidak sabar. Pak D tidak ada di rumah loh Mbak. Aku tadi juga menunggu tapi belum pulang juga. Makanya aku kembali ke sini. Takut Mbak Rama kelamaan sendirian di rumah. Aku tadi disuruh Bude untuk menemani Mbak Rama agar tidak menjaga bayi sendirian. Kulihat sudah pukul 1 dini hari. Aku tidak berani mengabari Mas Rama soal ini. Aku tidak mau mengganggu kerja Mas Rama. Mbak Sum sudah terlelap tidur di kursi tamu. Aku masih saja kebingungan mencari bayiku sampai keluar rumah. Lampu motor menyorotiku. Itu adalah suamiku. Dek, ngenteni Mas toh. Nunggu Mas ya dek. Sambil memeluk dan mencium keningku. Aku masih menangis tak kuat memendam ini sendirian. Aku menceritakan semuanya kepada Mas Rama. Mas Rama langsung kaget namun tetap menenangkanku.
Tidak ada wajah marah atau kecewa kepada aku. Hatiku lebih sedikit tenang saat itu. Udah, ayo mari kita ambil wudhu, kita sholat malam ya dek, ajak suamiku. Aku mengangguk lemas. Setelah selesai berwudhu, aku melihat gentong tempat menyimpan beras. Entah kenapa aku tertarik dengan gentong itu. Udah dulu ya ceritanya, besok kita lanjutin lagi. Terima kasih yang udah dengerin cerita ini. Terima kasih buat Ika Ayu yang udah ngizinin cerita ini saya baca. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.